Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, salah satu ulama abad ke-13, dalam kitab Durratun Nasikhin halaman 278 menjelaskan salah satu hadis riwayat Anas bin Malik yang mengisahkan sosok anak yatim yang bersedih di hari raya Idul Fitri. Kemudian karena iba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengasuhnya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Dalam perjalanan, Nabi melihat begitu banyak anak bermain dengan cerianya. Namun Rasulullah terkejut begitu di hadapannya ada seorang anak kecil yang mengenakan pakaian kumal sambil menangis terseduh. Melihat fenomena dan situasi seperti ini, Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa iba. Nabi pun bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa yang berada di hadapannya adalah Rasulullah itu pun menjawab, "Wahai lelaki yang ada di hadapanku, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut," jawab anak kecil itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana arah ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak kecil itu melanjutkan ceritanya, "Wahai lelaki yang ada di hadapanku, ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apa-apa. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal aku pun tak punya. Sekarang aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh bukan main. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang seperti ini. Rasulullah pun
pun segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya, seraya berkata, "Wahai anak kecil, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah serius. Mendengar tawaran itu, bola mata anak kecil itu terbelalak riang gembira. Anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa yang berada di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak itu pun menjawab dengan sukacita, "Kenapa tidak sudi ya Rasulullah?" Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik, dipersilahkan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan, lalu diberi wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan yang drastis pada anak ini, para teman-teman sebaya bertanya, "Wahai, sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." Anak ini pun menjawab, "Benar sahabatku, benar teman-temanku. Tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang aku tidak lagi lapar. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi lihatlah, kini aku sudah berpakaian dengan bagus. Sekarang aku mengenakan pakaian dengan bagus. Dulu memang aku ini anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Hasan dan Husain adalah saudaraku, Ali adalah pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak berbahagia? Mendengar jawaban anak ini, teman-teman yang lain tampak menginginkan nasib yang serupa. Andai saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia pun keluar rumah seraya melamburkan debu di atas kepalanya sembari berteriak, "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi anak yatim kembali, sepi
tapi hidupku terasa, katanya sambil terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Saudaraku, dari kisah itu kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah begitu iba dan memiliki empati yang sangat besar melihat kondisi anak yatim yang sebatang kara tengah bersedih di saat anak-anak usia seusianya bersuka cita. Melihat kepiluan itu tanpa pikir panjang, Rasulullah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan setelah itu, anak yatim itu hidup dengan penuh bahagia. Saudaraku, semoga hal ini semua dapat menjadi inspirasi kita, yaitu menyayangi anak-anak yatim.